Lagi-lagi Linggah susah mendapatkan kantuknya. Pikirannya dipenuhi dengan nama istrinya. Apakah perempuan itu sudah menggeser perempuan lain yang selama ini bertahta di hatinya? Kenapa hampir setiap malam otaknya tak bisa berhenti untuk tidak mengingatnya? Atau hanya perasaan bersalah saja yang membuat pria itu kepikiran sepanjang masa? Gelisah, itulah yang Linggah rasakan. Tak ada satu pesan pun yang dibalas. Satu purnama berlalu, tak satu pun ada komunikasi di antara keduanya. Pikirannya terus bergelut dengan hatinya yang entah mau dibawa kemana. Keesokan paginya, Linggah dibangunkan oleh suara alarm yang cukup memekikkan telinga. Tangannya terulur untuk mematikannya, namun sejurus kemudian ia kembali lelap karena masih mengantuk. Astagfirullah, gue kan harus nganter Moza. Batin Linggah tergeragap, bangkit dari pembaringan. Hasrat hati mengalahkan rasa malas dan ngantuknya. Lekas ke kamar mandi bersiap-siap pergi. Pria itu berjalan cepat menuju ruang makan. Terlihat Pak Re dan Bu Alicia sudah mengisi kursi di sana. Pagi mah, Pak, sapa Linggah sembari menarik kursi duduk lalu mengambil menu dengan semangat. Tumben jam segini udah bangun, rapih lagi. Mau kemana? Tanya Mama Alicia penuh selidik. Kan mau jemput Moza nganter check up, jawab Linggah percaya diri. Bukannya dia janjian sama Mama? Nanti kamu bikin ulah, gak usah ikut, tolak Bu Alicia cepat. Aduh, Mama apaan sih? Linggah juga pingin tahu perkembangan anak Linggah. Biar kali ini Linggah yang antar saja. Bu Alicia terdiam khawatir, namun tidak ada salahnya juga memberikan kesempatan untuk putranya jika ingin memperbaiki. Mungkin sebulan tidak bertemu telah merubah pikiran dan pemahamannya. Mama gak yakin kamu tidak membuat dia nyaman, kata perempuan itu ragu. Ma, beri aku kesempatan, kali ini Linggah janji tidak akan membuat gara-gara, ucap Linggah sungguh-sungguh. Ya sudah, biar bertiga saja. Mama takut Moza gak suka kamu antar. Kok Mama gitu? Suka kok. Mama tenang aja, kali ini Linggah bisa dipercaya. Yakin? Tandas Bu Alicia menatap serius. Yakin, Ma, ini makannya udah rapi biar nggak kesiangan. Apa Mama sudah membuat janji dengan dokter Ana? Tanya Linggah. Iya, sengaja agak siangan. Oke, terima kasih, Ma, jawabnya tenang. Linggah benar-benar menyambangi pondok pesantren. Kali ini dia punya cukup alasan untuk bertemu tanpa banyak drama. Walau jadwal check up agak siangan, tapi ia sengaja berangkat lebih awal agar bisa lebih lama di Al Hasan. Kedatangan pria itu disambut ramah oleh Bude Sali yang pagi itu tengah di sana. Sebelumnya sudah berkabar bersama Bu Alicia, jadi Uma Sali sengaja menunggunya. Assalamualaikum Bude, sapa Linggah sopan. Waalaikumsalam, mau jemput Moza ya? Dia sudah siap tadi ketika Bude telepon. Sebentar, tak susulin dulu di kamarnya, ujar perempuan itu beranjak. Iya Bude, terima kasih, jawab Linggah duduk bersahaja. Pria itu menanti dengan sabar sembari menilik jam di ponselnya. Kenapa mendadak hatinya jadi deg-degan? Apa efek gegarah tidak ketemu 1 bulan? Linggah sebenarnya agak ragu dan takut kalau Moza menolaknya diantar, mengingat tak ada kesepakatan sebelumnya seperti yang ia dengungkan pada Mama Alicia. Bude Sali menghampiri sepupunya yang masih ada di kamar. Mendengar ketukan dari luar membuat Moza yang pagi jelang siang itu tengah membaca mushaf di kamarnya menghentikan sejenak, lalu merampungkan 1 ayat baru menutupnya, berjalan mendekati pintu. Bude, ada apa?
Tanya Mosa lembut. Kamu sudah dijemput, Za. Ayo keluar, kata Umma Sali menginterupsi. Keduanya berjalan menuju ruang tamu. Mosa pikir yang jemput mertuanya, karena kemarin beliau sudah mengabarkan perihal ini. Namun kenapa malah suaminya yang nampak di sana membuat Mosa tercenung tak lega. Ada gurat kecewa di wajahnya, namun pintar perempuan itu menyembunyikan. Walaupun hatinya masih belum baik-baik saja, setiap kali bertemu dengannya, Mosa mencoba tetap tenang, mengingat ada Bude Salih dan keluarga Abah Kiai di sana. Begitu melihat Mosa keluar dari balik pintu, Linggah langsung menyapanya dengan senyuman, namun tidak untuk Mosa yang berwajah terkejut dan datar. Kalau begitu, Linggah pamit dulu, Bude. Salam untuk Abah Kakung sama Bu Nyai, ucap Linggah pamit. Pria itu berjalan selangkah di depannya. Mosa mengekor sampai di mana mobilnya terparkir di halaman. Linggah membukakan pintu untuknya dan mempersilahkan istrinya menempati kursi sebelah kemudi. Kamu apa kabar, Za? Tanya Linggah setelah keduanya sama-sama di mobil. Baik, jawab Mosa dingin, bukan canggung lebih tepatnya, tetapi selalu merasa tidak nyaman saat hanya berdua saja. Alhamdulillah sih kalau baik. Kamu nggak tanya kabar aku? Tanya Linggah berbahasa basi agar tidak terlalu kaku. Aku yakin kamu jauh lebih baik, jawab Mosa mengingat pria itu benci sekali dengan dirinya. Linggah menoleh sekilas, menatap wajahnya yang sudah lama ia tinggalkan, terlihat lebih terawat dan makin berisi. Sebelum akhirnya fokus ke jalanan menguasai bundaran setir. Kapan pulang? Tanya pria itu sembari mengemudi. Nggak tahu, jawab Mosa benar adanya. Mungkin setelah melahirkan dengan kondisi dan status yang berbeda. Kok nggak tahu? Tidak mungkin kan hidup di pondok terus? Bukannya kamu juga harus menyelesaikan kuliah kamu? Tanya Linggah seakan peduli saja dengannya. Mosa tidak menjawab. Wajahnya menatap arah jendela luar. Dia masih belum begitu nyaman ngobrol banyak dengannya. Entahlah, rasanya sulit jika mengingat semua kelakuan pria itu padanya yang cukup membuat hatinya begitu terluka. Zah, aku lagi nanya loh, kamu sariawan? Kok nggak jawab? Kenapa bukan Mama Alis yang jemput? Tanya Mosa sebenarnya dari tadi ingin mengatakan itu. Mama lagi sibuk, jadi sama aku dulu. Aku juga mau tahu perkembangan anak yang kamu kandung. Terdengar nafas kasar dari Mosa. Sungguh dia ingin menolaknya saja tadi jika pantas terlihat. Namun ia masih harus terlihat baik-baik saja di depan keluarga Abah Kiai. Masih ada banyak waktu menunggu. Mama sudah membuat janji agak siangan. Gimana kalau kita pergi kemana dulu? Tawar Linggah merasa ada banyak waktu dan kesempatan untuk hari ini. Kesana saja, jawab Mosa. Lebih baik menunggu daripada harus berjalan dengan pria berstatus sebagai suaminya itu. Za, mengenai kemarin dan dulu-dulu aku minta maaf, ucap Linggah terdengar serius. Apa setidaknya kamu pulang saja? 1,5 bulan cukup kan kamu di sana? Sambung pria itu cukup berani. Lagi-lagi Mosa tidak menjawab, sibuk dengan pikirannya sendiri. Kenapa mudah sekali pria itu meminta ini dan itu atas pendapatnya. Pada kenyataannya Mosa ingin sekali menghilang saja jika sudah tidak ada ikatan apapun. 9 bulan yang dinanti dan sebentar lagi akan sampai. Mosa sangat menantikan hal itu. Selain karena anaknya lahir ke dunia, dia juga akan segera terbebas dengan ikatan yang selama ini membelenggunya. Mobil mereka sudah sampai di halaman rumah sakit. Linggah sengaja menguncinya lantaran masih ingin banyak mengobrol dengannya. Bukankah kita sudah sampai? Tukas Mosa terlihat tidak sabar ingin turun. Sebentar, kamu belum jawab. Susah banget ya buat bilang iya pulang, kata pria itu mengulang keinginannya. Pulang, aku bahkan tidak mempunyai tujuan dan rumah, jawab Mosa benar adanya.
Dia sudah memikirkan semuanya untuk masa depan dirinya bersama ibunya. Selama ini Mozah bukan hanya diam di pondok, dia juga paham tidak selamanya akan tinggal di sana. Dia sudah mempunyai rencana nantinya akan kemana. Kan bisa tinggal di rumah mama, atau seperti biasa, atau kamu mau di apartemen, tawar Linggah cukup ngadi-ngadi. Bisa-bisa dirujak hatinya setiap hari bila nekat tinggal berdua. Saat tengah mengobrol dua arah, tiba-tiba handphone Linggah berdering. Pria itu langsung melihat siapa yang menghubungi. Ternyata Azel yang siang itu meminta waktunya. Namun ia bahkan sudah berjanji dengan Mama Alicia kalau hari ini tak lagi akan mengecewakannya. Linggah membiarkan saja panggilan dari Azel, mengabaikan tanpa menjawab atau membalas dengan pesan. Hatinya lebih condong untuk mengantar Moza ketimbang pergi dengan Azel. Walaupun tahu resikonya, perempuan itu pasti akan ngomel-ngomel. Ayo turun, sebentar lagi mungkin giliran kamu, kata pria itu membuka pintu mobilnya. Moza keluar lalu berjalan pelan lebih dulu. Linggah mencoba berjalan sejajar dengannya. Keduanya menunggu di kursi antrian. Benar saja, tak berselang lama nama Moza dipanggil untuk pemeriksaan. Ibu Sarah Moza, seru seorang perawat menginterupsi. Moza langsung berdiri beranjak ke ruang pemeriksaan. Linggah ikut mendampingi masuk ke dalam. Berbagai rangkaian awal sudah diperiksa. Dokter pun membubuhi catatan di buku kehamilannya. Tibalah USG untuk melihat bakal calon anak mereka. Selamat datang di kehamilan 23 minggu. Mari kita lihat dedeknya, kira-kira sudah sebesar apa ya? Seloroh dokter anak sembari memberikan gel dingin ke perut Moza yang sudah membuncit. Linggah memperhatikannya dengan detail, mengalihkan tatapan dari perut Moza ke monitor yang menampilkan gambar aktivitas anaknya di dalam. Dokter Anah menggeser-geser transducer di tangannya agar lebih tepat. Bisa diperhatikan ya. Halo dedek pinter, ini dijengukin mama papa loh, say hi dulu, ucap dokter Anah sembari menggerakkan menunjukkan bagian penting perkembangan bayinya. Ini kepalanya ya, kehamilan 23 minggu sudah sebesar ini. Masih kecil, tapi udah jelas ini panjangnya 28 cm dengan bobot sekitar 0,54 kilogram. Adiknya sehat, air ketubannya juga cukup bagus, jelas dokter Ana. Linggah menatap takjub tersenyum haru melihat calon anaknya yang tumbuh dengan sehat. Ada perasaan yang sulit didefinisikan. Yang jelas perasaan ini tumbuh begitu saja. Dia sangat lucu, masih sangat kecil, ucap pria itu memperhatikan hasil print pemeriksaan. Tak bisa ditutupi hal yang sama juga dirasakan oleh Moza. Dia merasa lega dan bahagia mendengar calon anaknya baik-baik saja di perutnya. Walaupun anak itu ada tanpa diharapkan, namun Moza sudah sangat sayang sekarang, bahkan ingin menjaganya dan merawatnya. Semangat menjalani kehamilannya hingga menjemput kelahirannya. Zah, kita cari makan dulu ya, udah lewat jam makan siang ini, ujar Linggah tak ingin langsung pulang. Aku mau sholat dulu, ucap perempuan itu lebih mengarah ke masjid rumah sakit. Sudah lepas duhur, takut terlambat. Sudah terbiasa sholat tepat waktu membuat perempuan itu jadi tidak tenang. Oke, jawab Linggah mau tidak mau, mengiyakan daripada menunggu. Pria itu pun tergerak untuk melepas sepatunya lalu ikut mengambil air wudhu. 4 rakaat mereka lakukan di tempat yang sama, walau terpisah dengan jarak dan sekat. Keduanya sholat masing-masing. Linggah selesai lebih dulu, lalu keluar menunggu di undakan teras. Gah, nganter Moza ya? Tanya Raja yang siang itu juga baru sempat menunaikan 4 rakaat. Iya, jawab Linggah dengan percaya diri. Raja tersenyum senang, walau tanggapan pria itu masih begitu dingin terhadap dirinya. Dokter muda itu lebih tidak peduli dan santai melenggang ke masjid.
Kak Raja, mau sholat? Tanya Moza menghentikan langkahnya saat keluar berpapasan dengan Raja. Iya Zah, udah periksanya? Atau malah belum? Udah Kak, alhamdulillah, jawab Moza ramah. Oh alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, diberikan kelancaran sampai lahiran nanti. Amin, terima kasih banyak doanya dok. Zah, cepetan, seru Linggah merengut, menyorot keduanya kesal dari bawah, tak begitu jauh dengan posisinya. Saya duluan kak, pamit Moza pada Raja tanpa menoleh pada pria yang memanggilnya dengan tidak sabar. Ditungguin bukannya cepet malah ngobrol, bukannya setiap hari ketemu. Emang belum puas apa? Ucap Linggah sepertinya salah paham. Moza dan Raja bahkan jarang sekali bertemu, hanya sesekali waktu saja, dan itu pun selalu tidak disengaja. Mereka tidak tinggal satu lingkungan. Raja selalu kembali ke rumah orang tuanya, hanya sesekali saja ke pesantren, mengingat dirinya juga sibuk pastinya. Sangat berbanding lurus dengan pernyataan Linggah, tidak ingin berdebat dalam bentuk apapun. Moza memilih diam dan mengabaikan tatapan curiga Linggah. Keduanya tidak membuat obrolan apapun sampai Linggah kembali menepikan mobilnya di sebuah halaman resto. Mereka menyempatkan makan siang dulu. Kamu mau pesan apa? Nasi biasa atau apa? Tawar Linggah memanggil waiters. Moza memilih menu sendiri, lalu pamit beranjak ke toilet sebentar. Namun Linggah yang menunggunya terasa lama, membuat pria itu beranjak menyusulnya karena lama. Zah, sore ini kita pulang ke rumah ya. Besok aku antar ke pesantren lagi, pintah Linggah penuh harap. Maaf gak, aku belum bisa, tolak Moza datar. Ia lebih tenang tinggal di kediaman abahnya. Pria itu pun tak ingin memaksa lagi, namun lebih dulu mengantar Moza membeli kebutuhan pribadinya setelah mengisi perut untuk amunisi tubuhnya. Pulang saja, aku tidak ingin belanja. Semua kebutuhanku bisa dibeli di tokonya Ustadz Asmi, ujar Moza yang terbiasa beli di tempat yang lebih sederhana, lengkap dan dekat. Sekalian jalan, kamu butuh susu sama keperluan lainnya, beli saja saya antar, ujar Linggah tak apa sedang seniat itu, dan bahkan agak kesal ketika Moza menolaknya. Moza akhirnya mengiyakan. Mereka ke mall sembari membeli kebutuhan Linggah juga, tanpa pria itu pikirkan sebelumnya. Tak disangka bertemu dengan Azal di sana yang sama-sama tengah belanja. Linggah, kamu di sini? Moza, tanya perempuan itu begitu terkejut. Pasalnya kekasihnya nolak mengantar dirinya, malah kepergok mengantar perempuan lain. Hati perempuan mana yang tidak sakit?